dilengkapi ya terkait dengan Permenkum 49 tahun 2025. Nah, yang pertama yaitu mengapa PT perlu menyiapkan template laporan. Nah, ini sebenarnya hal sederhana gitu ya, karena yang perlu diperhatikan adalah kesiapannya. Namun, sebelum menuju kesiapan, PT perlu menyiapkan template untuk mempermudah hal-hal yang perlu dipenuhi atau persyaratan yang perlu dipenuhi gitu ya. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan Permenkum nomor 49 tahun 2025, kebutuhan perseroan terbatas untuk menyiapkan template laporan tahunan menjadi semakin penting karena laporan tahunan bukan lagi sekedar dokumen internal perusahaan, melainkan menjadi dokumen yang harus disampaikan kepada menteri melalui sistem administrasi badan hukum atau biasa kita dengar dengan SABH. Nah, setelah memperoleh persetujuan RUPS dan dituangkan dalam akta notaris. Nah, jadi ini harus melalui persetujuan di RUPS dan dituangkan dalam akta notaris. Kemudian, regulasi baru menuntut PT tidak hanya memiliki laporan tahunan, tetapi juga mampu menyusunnya secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai format yang dipersyaratkan. Template laporan tahunan menjadi tools praktis yang membantu perusahaan memenuhi kewajiban tersebut dengan lebih mudah dan efisien. Nah, ini mengapa pada akhirnya Bapak Ibu yang sudah memiliki PT dan sudah berbadan hukum gitu ya, itu perlu menyusun template, menyediakan template agar ketika sewaktu-waktu diperlukan sebagai persyaratan gitu ya, itu sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memulai dari awal, melainkan tinggal mengisi bagan-bagan yang kosong seperti itu atau yang perlu dilengkapi. Nah, terkait dengan 7 item, tadi sudah disinggung juga, ini sesuai dengan Permenkum nomor 49 tahun 2025, bagian ketiga, tentang laporan tahunan pasal 16 ayat 6. Nah, ini kita langsung saja. Oke, nah selanjutnya yaitu terkait dengan 7 item. Nah, ini kita masuk ke item pertama. Tadi juga oleh Pak Rudi itu mungkin sudah disinggungkan terkait dengan apa saja yang harus ada di laporan keuangan. Namun sebelum memasuki ke apa saja gitu ya yang harus ada di dalam laporan keuangan, kita harus mengetahui dahulu gitu ya terkait dengan pengertiannya agar kita benar-benar paham apa itu template untuk laporan keuangan atau apa laporan keuangan yang dibutuhkan oleh PT seperti itu. Nah, jadi di sini laporan keuangan ya merupakan template laporan keuangan tahunan untuk perseroan terbatas yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan Indonesia. Nah, ini juga menyesuaikan dengan PT-nya Bapak Ibu, ada yang menggunakan SHK, nanti mungkin beberapa SHK dan mungkin yang sudah berbasisnya nanti TBK itu menggunakan IFRS. Nah, mencakup seluruh komponen laporan keuangan. Jadi 5 laporan keuangan terkait dari laporan laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, neraca, kemudian arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan 25 poin uraian. Nah, dilengkapi profil perseroan, surat pernyataan direksi, dan halaman pengesahan siap pakai dan dapat disesuaikan dengan data aktual perusahaan. Nah, ini adalah laporan keuangan. Kemudian kita cek terkait dengan bentuknya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu template untuk laporan keuangan ya dari 7 item tadi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu di bagian atas tentu itu memerlukan KOP ya. KOP dari masing-masing PT itu nanti bisa dicantumkan di atas ini ya. Kemudian yang pertama itu nanti mungkin bisa cover terkait dengan judul laporan keuangan tahunan, kemudian tahun buku 2025 atau menyesuaikan gitu ya. Kemudian di bawahnya ada disertakan, disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan disajikan dalam rupiah. Nah, kemudian di yang bagian kedua, lembar kedua itu ada terkait dengan daftar isi. Nah, daftar isi ini juga yang ada di dalam laporan keuangan. Ada terkait dengan profil perseroan, surat pernyataan direksi, kemudian 5 laporan, dan nanti terakhir ada halaman pengesahan. Nah, kemudian untuk profil perseroan Bapak Ibu, nah nanti modelnya akan ada seperti ini. Jadi Bapak Ibu bagi masing-masing PT bisa mencantumkan terkait dengan nama perseroan, kemudian nanti ada tahun bukunya ya, disertakan berapa, kemudian nanti modal dasarnya, jadi ini modal awalnya ya, ini disertakan dalam bentuk rupiah.
Kemudian modal ditempatkan itu juga disertakan dalam bentuk rupiah, modal disetor dicantumkan dalam bentuk rupiah juga. Nah, kemudian bidang usahanya. Nah, bidang usahanya ini nanti ada apa saja Bapak Ibu. Misalnya ada contohnya ya, karena misalnya PT Family Farm gitu ya, karena di peternakan gitu, jadi nanti bidang usahanya ada peternakan ayam petelur, contohnya seperti itu. Nah, nanti dicantumkan. Kalau misalnya lebih dari satu, nah ini dicantumkan semua. Ayam petelur, kemudian di sini ada ayam pedaging, dan lain-lain semuanya dicantumkan, seperti itu. Nah, kemudian di halaman selanjutnya atau halaman yang keempat, yaitu perlu mencantumkan surat pernyataan direksi. Ya, di sini sudah kami berikan terkait dengan template, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan PT masing-masing. Nah, di sini juga sudah tercantumkan terkait dengan 5 laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan laba ruginya, kita perlu mencantumkan terkait dengan pendapatan, kemudian beban pokok pendapatan, laba kotor, kemudian beban operasional, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, dan laba bersih. Nah, ini semua nanti dicantumkan dalam bentuk rupiah Bapak Ibu. Nah, kalau di sini berarti kan itu sudah bersih ya Bapak Ibu terkait dengan laporannya, jadi bukan rumus pertamanya berapa pendapatan dari awal, rinciannya itu tidak. Jadi yang dicantumkan di dalam sini adalah total keseluruhannya selama periode masa berjalannya. Nah, ini nanti kami berikan juga toolsnya untuk mempermudah Bapak Ibu mencantumkan terkait dengan nominal-nominal di dalam laporan keuangan. Jadi sudah siap sajinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Nah, di sini ada modal di setor awal. Nah, ini juga ada laba bersih tahun berjalan, kemudian ada total ekuitas akhir. Nah, ini juga dicantumkan dengan besaran rupiahnya berapa. Kemudian pada laporan posisi keuangan atau di neraca, itu ada beberapa ini ya, akun Bapak Ibu, jadi menyertakan akun kas dan bank, kemudian piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, aset tetap, kemudian akumulasi penyusutan, dan total aset. Dan kemudian di sini juga untuk liabilitasnya juga disajikan, utang usaha, utang pajak, dan nanti mungkin jika di PT Bapak Ibu ada liabilitas yang lain dicantumkan juga seperti itu. Kemudian terkait dengan ekuitasnya jangan lupa dicantumkan terkait dengan modal di store, laba, kemudian kita hitung total ekuitas, dan kemudian total liabilitas dan ekuitas. Nah, ini kemudian terkait dengan laporan arus kas juga sama, kita menyajikan arus kas operasi, kemudian arus kas investasi, arus kas pendanaan, kenaikan atau di sini kenaikan atau penurunan kas seperti itu. Jadi ini menyesuaikan dari arus kas masing-masing PT dari Bapak Ibu ya. Kemudian di saldo akhirnya berapa. Kemudian yang terakhir itu ada terkait dengan catatan atas laporan keuangan CALK. Nah, di template kami di sini juga sudah kami sajikan, jadi Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikan gitu ya sesuai dengan PT Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Nah, di sini sudah ada 25 poin ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada 25 poin di sini dari aset kemudian sampai ke liabilitas dan ekuitasnya seperti itu. Jadi ini sudah ada informasi umum terkait dengan perusahaan dan nanti dasar penyusunan. Nah, kemudian juga kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi sebelum menyusun CALK atau catatan atas laporan keuangan, dipastikan Bapak Ibu sudah memiliki kebijakan akuntansi itu karena ini nanti untuk jadi seperti itu. Kemudian ada kas dan bank, ada piutang usaha, persediaan, dan lain-lainnya. Kemudian yang di akhir itu ada terkait dengan pengesahan. Nah, ini disahkan oleh direktur dan komisaris. Nah, jadi itu tadi terkait dengan template laporan keuangan ya Bapak Ibu. Jadi memang harus benar-benar detail dan disajikan terkait dengan 5 laporan keuangan. Di dalam template ini semuanya sudah lengkap. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mencantumkan beberapa jumlah besaran nominal per masing-masing laporan keuangan yang dibutuhkan. Seperti itu.
Nah, itu tadi terkait dengan laporan keuangan. Nah, itu ada terkait dengan laporan kegiatan, Bapak Ibu. Nah, laporan kegiatan ini juga merupakan format laporan untuk menjelaskan apa yang dilakukan perusahaan selama tahun buku. Nah, ini bidang usaha yang dijalankan apa saja. Ini harus sesuai dengan yang ada di laporan keuangan tadi ya, Bapak Ibu. Nah, jadi sesuai dengan KPLI-nya tadi. Kemudian di sini ada perkembangan operasional, pencapaian target, kemitraan atau kontrak penting, serta jumlah tenaga kerja gitu. Nah, ini untuk laporan kegiatan mungkin bisa kita cek sekilas ya Bapak Ibu terkait dengan template-nya. Nah, seperti ini nanti untuk di bagian atas itu juga ada kop suratnya seperti itu. Nah, ini terkait dengan bentuk tadi sebenarnya sudah sempat disampaikan oleh pemateri pertama gitu ya. Namun ini bentuk gambaran Bapak Ibu agar bisa tergambarkan bagaimana bentuk laporan kegiatannya. Nah, ini seperti ini terkait dengan laporan kegiatan. Di akhir tentunya akan ada pengesahan juga oleh direktur utama seperti itu. Nah, mungkin itu terkait laporan kegiatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, di sini merupakan untuk mencakup dasar hukum, kemudian kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, program lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, dan ketenaga kerjaan. Nah, ini juga bisa kita cek. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, nanti untuk rinciannya seperti itu ya, terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, kemudian untuk rincian masalah yang timbul selama tahun buku, ya, template laporan yang mendokumentasikan permasalahan operasional, keuangan, hukum, dan ketenaga kerjaan yang timbul selama tahun buku berjalan, mencakup uraian masalah, dampak, langkah penyelesaian, dan status penanganan. Dilengkapi catatan praktis berupa versi ringkas 1 kalimat bagi PT yang tidak mengalami masalah material. Dan ini juga ada laporan tugas pengawas ya, terkait dengan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi pengawasan selama 1 tahun buku. Kemudian susunan direksi dan komisaris juga sama, terkait dengan mencantumkan nama lengkap setiap anggota beserta jabatannya, masa jabatan, dan tanggal pengangkatan selama tahun berjalan. Nah, itu tadi. Kemudian yang terakhir itu ada terkait dengan gaji, honorarium, dan tunjangan ya, berisikan format untuk mencatat total remunerasi yang diterima direksi dan honorarium Dewan Komisaris selama tahun buku. Nah, itu tadi terkait dengan 7 item ya Bapak Ibu yang perlu disiapkan di PT Bapak Ibu berdasarkan Permenkum nomor 49 tahun 2025. Nah, selanjutnya untuk mempermudah untuk penyusunan gitu ya, terutama di laporan keuangan ya, untuk tahunan gitu, laporan keuangan bisa kita sajikan berdasarkan atau menggunakan sistem gitu ya, berbasis sistem. Nah, ini penyusunan laporan keuangan berbasis sistem itu disusun menggunakan sistem akan membantu memudahkan dalam pelaporan serta dapat mengefisiensikan waktu. Kemudian sistem akuntansi perseroan terbatas atau SAPT merupakan sistem akuntansi keuangan yang disusun untuk membantu PT dalam melakukan penyusunan laporan keuangan secara akuntabel dan akurat. Kemudian di dalam SAPT itu nanti akan menyajikan 5 komponen laporan keuangan. Jadi ada 5 komponen laporan keuangan ya. Kemudian ada buku bantu dan ada laporan anggaran. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita langsung saja terkait dengan sistem akuntansi perseroan terbatas. Nah, di sini kami sudah menyajikan terkait dengan sistem akuntansi perseroan terbatas ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti bisa login pertamanya yaitu menggunakan username dan juga password seperti itu. Nah, di sini untuk
tampilan awalnya gitu ya. Nah, ada dashboard. Di dalam dashboard ini semuanya sudah tersajikan. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana terkait dengan pendapatan dan juga biaya dari PT selama periode berjalan. Nah, kemudian juga ada laba rugi dari tahun berjalan seperti itu. Jadi nanti semuanya akan tersajikan. Nah, ini kenapa kok masih nol gitu ya? Karena memang ini belum diinputkan untuk datanya seperti itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga nanti dalam penggunaan aplikasi ini gitu ya, itu nanti bisa melakukan setup. Nah, di setup di sini itu terkait dengan unit bisnis. Nah, apabila PT dari Bapak Ibu itu memiliki lebih dari satu unit usaha gitu ya, nanti bisa dicantumkan di sini. Seperti di contoh itu ada lebih dari satu unit bisnis. Nah, kemudian untuk kode akun. Nah, kode akun di sini kami juga sudah menyajikan kode akun sesuai dengan PT. Ada beberapa, yaitu semuanya sudah lengkap ya Bapak Ibu, dari aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Semuanya sudah ada. Nah, di sini apabila nanti Bapak Ibu memiliki kode akun gitu ya, ini nanti bisa disertakan ke kami seperti itu. Nah, kemudian untuk kontak di sini ada pelanggan dan pemasok, kemudian ada pajak di sini juga bisa disertakan. Nah, kemudian terkait dengan anggaran, nah Bapak Ibu di sini bisa mencantumkan terkait dengan anggaran ya. Nah, ini jadi untuk anggarannya Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa menginputkan sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh PT-nya Bapak Ibu ya. Nanti untuk inputnya di sini disertakan berapa. Misalnya ada 50 gitu ya, pendapatan administrasi dan layanan rawat jalan misalnya. Ini adalah contoh untuk kode akun dari PT rumah sakit swasta seperti itu. Nah, terkait dengan nominalnya misalnya ada dari kita cantumkan 1 juta. Nah, nanti di sini sudah tersubkan. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu mencantumkan untuk volumenya ada berapa, nominalnya kemudian berapa. Nah, satuannya ini bisa diisikan dan bisa tidak seperti itu. Nah, nanti di sebelah kanan itu sudah termasuk dari subtotalnya. Nah, ini kemudian kita simpan. Nah, jika indikator berwarna hijau itu sudah muncul, nah artinya itu sudah berhasil seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk pengisian anggaran. Nah, nanti di sini ada anggaran, rencana anggarannya awal gitu ya, dari pendapatan masing-masingnya itu ada berapa seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada harga pokok penjualan, biaya dan juga lain-lainnya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada di produk. Nah, untuk di produk, nah Bapak Ibu nih kami juga menyediakan fitur untuk produk seperti itu ya. Nah, di sini ada kita menyediakan 2 model, persediaan dan juga jasa seperti itu. Nah, ini persediaan ada misalnya Bapak Ibu itu berupa barang, nah ini ada juga jasa gitu. Nah, persediaan ini juga sudah memunculkan Bapak Ibu. Contohnya tadi kami sudah memasukkan misalnya ada obat kategorinya di ABC dan kemudian satuannya pieces, stoknya ada 12 dan harga belinya 25.000, kemudian harga jualnya adalah 30.000. Di sini akan terlihat berapa total produknya, itu ada 1, kemudian nanti ada berapa jumlah stoknya, ada 12. Nah, di sini kalau misalnya kita mau menambahkan produk, itu kita harus menambahkan kategori terlebih dahulu. Nah, di sini pilih unitnya. Nanti misalnya kalau unitnya lebih dari 1, kita pilih unitnya terlebih dahulu. Kemudian ada di tipe kategori. Nah, kategorinya itu mau persediaan atau jasa seperti itu. Nah, di sini persediaan. Kemudian kategorinya misalnya 002. Nah, ini nama kategorinya misalnya kita berikan untuk BCD. Nah, ini setelah kita mengisikan untuk di bagian general, ini kita simpan dahulu. Kemudian di bagian akun ini kita isi. Nah, ini untuk mengisinya di bagian akun penjualannya disesuaikan dengan yang Bapak Ibu ingin masukkan, seperti itu. Nah, ini kita coba masukkan. Jadi semuanya ini nanti akan diisikan seperti itu.
Nah, ini nanti untuk terkait dengan akun HPP, akun persediaan, diskon pembelian, dan retur pembelian, ini juga menyesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari akun penjualannya itu masuknya ke mana, seperti itu, dan nanti akun HPP dan lain-lainnya ini juga menyesuaikan. Nah, ini kemudian kita simpan. Nah, jika indikatornya berwarna hijau, berarti data yang tadi itu sudah berhasil tersimpan. Nah, di sini sudah ada tersimpan untuk datanya tadi ya, yang kedua untuk produk kategori kedua ya. Nah, ini sudah kita simpan. Nah, kemudian kita tambah produk di bagian sini. Nah, ini kita tambah, kalau ABC tadi adalah contoh yang pertama, dan sini yang BCD itu adalah kategori yang kedua, seperti itu. Nah, kode produknya kita bisa mulai dari 001 atau 002, kemudian nama produknya adalah misalnya obat. Nah, ini untuk satuannya bisa dimasukkan sesuai dengan kategori barang, dan harga jual itu juga bisa disesuaikan dengan harga jual di masing-masing PT Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini sudah berhasil tersimpan dan sudah masuk. Terkait dengan stok, di sini masih terlihat 0 ya Bapak Ibu ya. Nah, jika seperti ini bisa kita klik tambah. Nah, kemudian nanti kita masukkan untuk tanggal masuk itu menyesuaikan tanggal masuknya barang. Kemudian quantity adalah total dari barang yang masuk itu ada berapa. Nah, harga beli ini adalah harga beli dari barang. Kemudian uraian bisa diisikan menyesuaikan dengan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini berarti data sudah berhasil tersimpan. Nah, ini nanti kita refresh ulang. Nah, kemudian di sini sudah muncul untuk total produk itu ada 2, kemudian stoknya bertambah menjadi 18, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada fitur uang masuk. Nah, uang masuk ini ada penjualan. Nah, di penjualan ini ada tambah retur. Nah, kemudian nanti ada juga terkait dengan bayar piutang, kemudian tambah baru, seperti itu. Nah, kalau bayar piutang ini kan berarti ada pembeli yang belum membayar, seperti itu. Nah, nanti di sini juga bisa kita tambahkan datanya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita tambah baru, pilih unit. Nah, ini unitnya menyesuaikan mana saja yang mau dipilih. Kemudian ini kita pilih pelanggannya. Nah, ini kita pilih tanggal transaksinya menyesuaikan Bapak Ibu, ini kita aplikasikan misalnya hari ini. Kemudian untuk nomor invoice ini bisa kita rubah menyesuaikan dengan PT Bapak Ibu atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa pilih terminnya, ini menyesuaikan mau kalau misalnya dia dibayarkan secara tunai ya, itu bisa pilih cash on delivery, atau kalau misalnya nanti adalah bayarnya tidak secara tunai bisa pilih netnya berdasarkan kesepakatan, seperti itu. Uraiannya misalnya adalah penjualan obat. Nah, di sini kita masukkan untuk produknya. Nah, tadi karena kita sudah memasukkan di produk ya, jadi di sini sudah muncul produknya Bapak Ibu. Nah, ini kita pilih klik, kemudian untuk kuantitinya misalnya adalah 2. Nah, di sini tanpa pajak, kemudian diskon, apabila tidak ada diskon, tidak perlu diisi, kalau ada diskon, diisikan, seperti itu. Nah, ini kemudian kita klik bagian bawahnya, kita klik semuanya. Nah, ini tidak ada diskon ya, karena total bayar. Nah, pembayaran, ini kita mau pembayaran secara apa? Kas di kasir, kas di bendahara, dan lain-lainnya. Nah, ini jangan lupa untuk diklik Bapak Ibu. Karena nanti kalau tidak diklik, berarti pembayarannya itu tidak secara tunai, seperti itu. Nah, ini kita coba aplikasikan pembayarannya secara tunai. Nah, ini kita simpan. Nah, ini karena pelanggannya tadi belum terisikan ya Bapak Ibu di sini untuk yang kontaknya di pelanggan, makanya dia tidak bisa tersimpan. Nah, ini seharusnya untuk terkait dengan pelanggan itu sudah terisikan dahulu seperti itu agar nanti bisa tersimpan. Kemudian untuk uang masuk lainnya itu nanti juga sama untuk tata caranya. Kita pilih di sini unitnya apa. Kemudian pilih pelanggan. Nah, ini kemudian di sini kita pilih mau kas atau bank, seperti itu. Nah, untuk nomor itu juga sama, bisa dirubah atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian untuk kas banknya tadi sudah dipilih ya Bapak Ibu, kemudian tanggal transaksinya.
Nah, di sini uraiannya uang masuknya ini untuk uang masuk lainnya itu adalah untuk uang masuk di luar penjualan seperti itu. Misalnya ada modal tambahan dan lain sebagainya di luar penjualan dari produk seperti itu. Misalnya ada penambahan modal. Nah, di sini nama akunnya kita masukkan untuk misalnya ada modal. Nah, di sini ada modal sumbangan. Kemudian di sini mohon maaf. Nah, ini untuk tanpa pajak ya Bapak Ibu, kemudian nominalnya misalnya ada di angka 20 juta. Nah, kemudian ini nanti kita simpan. Nah, ini indikator hijaunya sudah muncul, artinya sudah berhasil tersimpan. Nah, jika tersimpan nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, nanti di sini sudah muncul untuk bukti kas masuknya ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada seperti kwitansi bukti kas masuknya seperti itu. Nah, nanti modelnya akan seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan print kalau misalnya ingin melakukan percetakan. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Kemudian nanti juga misalnya bisa cek untuk jurnalnya. Nah, ini karena tadi kita ada pemasukan gitu ya untuk modal. Nah, di sini sudah ada kas dan juga modal. Jadi sudah terjurnalkan juga. Nah, kemudian untuk di uang keluar itu juga nanti akan sama ya Bapak Ibu. Kemudian di akuntansi, nah selanjutnya itu akuntansi ada saldo awal. Nah, untuk saldo awal ini perlu diisikan sebelum memulainya input data lainnya seperti itu. Jadi saldo awal itu nanti perlu diisikan terlebih dahulu. Nah, cara mengisinya itu juga sama, tinggal diklik aja yang di bagian sini. Nanti misalnya kas di bendaharanya itu ada berapa. Nah, itu nanti diisikan seperti itu. Nah, nanti setelah mengisi juga jangan lupa untuk disimpan data. Kalau indikator hijau sudah muncul, artinya data inputnya sudah benar. Kemudian ada di mutasi bank, ini apabila ingin melakukan mutasi bank ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa pilih untuk unitnya mana yang akan kita mutasikan dari kas apa ke akun apa seperti itu misalnya. Nah, ini untuk tanggalnya juga kita isikan, uraiannya, pemindahan rekening seperti itu. Nah, untuk nominalnya juga bisa kita sesuaikan di sini, kita tuliskan berapa, kemudian kita simpan. Nah, ini juga sama untuk munculnya nanti akan ada bukti mutasi bank dan kemudian ada jurnalnya seperti itu. Jadi sudah otomatis. Kemudian terkait dengan jurnal umum, dan untuk jurnal umum ini adalah untuk pencatatan di mana pencatatan yang tidak dapat dilakukan di uang masuk dan juga di uang keluar seperti itu. Nah, nanti untuk jurnal umum itu juga sama cara memasukkannya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada pilih tanggalnya, kemudian untuk kontaknya bisa pilih tanpa kontak, pelanggan atau pemasok ya. Untuk nomornya bisa diurutkan dari 1. Untuk uraiannya kita juga menyesuaikan, misalnya penambahan. Nah, di sini untuk jurnal umum ini kami menyediakan untuk template dan juga tidak template. Kalau template artinya itu nanti bisa digunakan untuk transaksi yang berulang seperti itu. Nah, caranya juga sama. Ini kita klik tambah, kemudian kode akunnya apa. Ini misalnya ada kas di bank, kemudian ditambah lagi, ini ada modal. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini kita isikan untuk debitnya berapa. Kemudian ini kreditnya. Nah, kalau misalnya indikatornya itu adalah merah, maka dia tidak akan bisa tersimpan. Nah, tapi kalau simpan data dan template itu bisa karena kita menyimpan template-nya seperti itu. Nah, ini perlu diisikan. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, kalau disimpan biasa itu artinya kita tidak menyimpan template-nya. Nah, jadi cuma cukup seperti ini saja. Ini nanti kita bisa cek juga ada bukti ini ya, bukti jurnal umumnya. Kemudian ini juga sudah ada untuk jurnal-jurnalnya.
Nah, ini kalau misalnya mau ada kesalahan gitu ya, kita mau melakukan edit, itu nanti bisa klik ini. Nah, nanti kita bisa lakukan simpan lagi. Nah, ini kalau mau simpan data-data template juga bisa. Nanti untuk namanya itu juga menyesuaikan gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya mau menghapus transaksinya itu juga bisa. Nah, karena tadi untuk kita sudah melakukan input, jangan lupa untuk melakukan posting. Apabila Bapak Ibu tidak melakukan posting, nanti data tidak akan tersimpan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ya ada sesi laporan ya. Di laporan ini kami menyediakan untuk template laporan keuangan, kemudian ada buku bantu, dan laporan bisnis, kemudian laporan penjualan, ada laporan pembelian, kemudian laporan produk. Nah, di sini contohnya ada di neraca. Kita pilih untuk di satu unit, kita pilih yang bulanan. Untuk periode, kita menyediakan bulanan, triwulan, semester, dan juga tahunan. Nah, ini bulanannya juga sudah bisa dipilih. Nanti kalau misalnya pilih triwulan, ada triwulan sampai 4. Kemudian untuk semester juga ada semester 1 dan 2. Kemudian ada tahunan, seperti itu. Nah, ini kita coba cek. Kalau misalnya mau cek aja, bisa klik preview. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini sudah balance ya Bapak Ibu. Nah, artinya tidak perlu melakukan penyusunan ulang seperti itu. Nah, di sini kita bisa juga untuk cetak PDF. Nah, seperti ini nanti hasil untuk cetak PDF-nya, seperti itu. Nah, itu terkait untuk dengan neraca, kemudian di laba rugi juga sama. Untuk unitnya nanti bisa milih unit apa saja, bisa dilakukan periodenya juga sama. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Nah, kemudian juga sama untuk laporan perubahan ekuitas ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk arus kas juga sama. Kemudian di laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini juga sama, kita bisa pilih unit, kemudian periodenya ada semesteran dan juga tahunan. Untuk narasinya itu bisa dinarasikan, disetting sendiri oleh PT Bapak Ibu, seperti itu, oleh para pengguna, seperti itu. Jadi untuk narasinya itu bisa menyesuaikan dan bisa disetting sendiri secara manual. Nah, nanti jangan lupa untuk klik simpan. Nah, untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, akan muncul. Untuk CALK juga sudah sesuai berdasarkan yang dicatatkan, seperti itu. Nah, mungkin itu terkait dengan materi saya. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Nurma. Baik, terima kasih Ibu Syamsia untuk penjelasannya, cukup jelas sekali ya terkait dengan template, kemudian juga tadi ada penjelasan untuk demo sistem ya SAPT yang memang dimiliki oleh Zincor Indonesia. Nah, untuk semua yang dijelaskan Ibu Syamsia terkait dengan template dan juga demo sistem, nanti dari Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada hari ini akan memperoleh ya sebagai benefit dari keikutsertaan di webinar hari ini. Nanti akan saya jelaskan untuk mekanismenya sebelum penutup di webinar kali ini. Baik, mungkin kita kini akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi interaktif tentunya. Ini adalah kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk berdialog langsung dengan kedua narasumber kita hari ini. Kami akan menerima pertanyaan dari 2 jalur melalui kolom chat yang sudah terhimpun sejak tadi ya, dan secara lisan melalui fitur raise hand. Pertanyaan kami batasi 3 dari raise hand dulu, kemudian juga 3 dari kolom chat. Dengan mengutamakan peserta yang ingin bertanya secara lisan terlebih dahulu. Kemudian saya juga mengingatkan kembali bahwa penilaian untuk kategori penanya terbaik dalam program giveaway dilakukan pada sesi ini. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan yang relevan, kritis, dan juga substansial.
Baik, Bapak Ibu, nanti untuk pertanyaan memang kami batasi dahulu untuk 3 penanya awal, khususnya untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti kami akan memilih ya, kebetulan ini banyak sekali pertanyaan di kolom chat yang sudah disampaikan oleh peserta. Nah, mungkin nanti kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang akan kami ajukan ke narasumber, baik narasumber 1 maupun narasumber 2. Nah, kami persilahkan Bapak Ibu untuk melakukan raise hand jika ada yang ingin ditanyakan secara lisan kepada 2 narasumber kami. Karena pertanyaan yang akan diutamakan nantinya akan pertanyaan dari raise hand terlebih dahulu. Silahkan. Baik, sepertinya belum ada yang ingin bertanya secara langsung ya, by lisan kepada 2 narasumber kami, secara dengan fitur raise hand, atau mungkin dari Bapak Ibu kalau kesulitan dalam menemukan fitur raise hand, bisa langsung open mic saja, mungkin ada yang ingin langsung bertanya kepada kedua narasumber kami persilahkan. Ya, baik. Karena belum ada yang ingin bertanya secara langsung, mungkin kita akan langsung ke pertanyaan by chat ya. Sudah dipilih beberapa pertanyaan yang memang relevan ya dengan... Oh, ada yang raise hand. Baik, dari Bapak Rofik, dari Arafah Tour. Ya, halo Bapak Rofik. Iya, halo. Ya. Baik, terima kasih sudah raise hand ini. Ya. Ya, baik, silahkan Pak Rofik untuk menyampaikan pertanyaan. Ini pertanyaan ditujukan kepada narasumber 1 atau narasumber 2? Monggo silahkan. Narasumber yang pertama dulu, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, saya Rofik dari Arafah Tour and Travel. Ini saya sedikit bertanya ya, untuk komponen laporan keuangan ini kan kita sudah tiap tahun laporan. Nah, ini apakah nanti di sistemnya Maestra ini nanti juga membantu kita dalam pelaporan ini, atau ini untuk pengisian aja kayak gitu? Untuk semua komponen itu dibantu atau cuma ngisi-ngisi aja terus kita juga laporan sendiri atau gimana? Kurang lebih seperti itu sih. Ya. Oke. Iya, baik. Terima kasih Pak Rofik untuk pertanyaannya. Mungkin dari atau ada lagi pertanyaan mungkin Pak Rofik yang ingin disampaikan dulu atau sudah cukup? Ya, sudah cukup. Sudah, berarti untuk ya. Bagaimana Pak? Ya, mungkin sudah cukup ya. Baik, mungkin bisa langsung saja nggih dijawab oleh Bapak Rudi. Silahkan Pak Rudi. Oke, ya terima kasih Mas Rofik dari Arafah Tour. Jadi kami mau menjawab. Jadi tadi ya, kembali ke pokok masalah bahwa yang harus di-upload jadi ini ada 2 sistem ya yang perlu dipahami. Yang perlu di-upload di SABH ya, Kemenkumham, itu adalah hasil RUPS yang sudah diakta notarilkan untuk pengesahan laporan tahunan, gitu ya. Jadi saya menekankan di situ. Jadi ketika PT Mas Rofik ini sudah membuat laporan keuangan, maka laporan keuangan itu perlu dibahas
dan disahkan di RUPS, kemudian diakta notarialkan, kemudian diupload di SABH. Itu pemahaman kami, ketentuan paling minimal untuk semua PT. Ya tadi sama saya udah lihat beberapa di chat, ini untuk menjawab juga bahwa untuk semua PT yang dapat ya akta dari Kemenkumham yang ada AHU itu sekarang kena kewajiban ini. Jadi untuk badan hukumnya itu aktif, AHU-nya ini berlaku, maka ada ketentuan setiap tahun ada RUPS 1 untuk pengesahan laporan tahunan gitu ya. Tentu RUPS itu tadi ada untuk pembagian dividen, ada yang lain. Sekarang yang diwajibkan dari peraturan ini setiap tahun ada atau tidaknya RUPS, ada tidak adanya perubahan direksi, harus membuat RUPS pengesahan, harus membuat RUPS tahunan untuk pengesahan laporan tahunan ya. Seminimal-minimalnya di laporan tahunan itu ada laporan keuangan. Tapi laporan keuangannya bukan hanya laba rugi, bukan hanya neraca. Jadi kalau ditanya kemudian loh, terus fungsinya Maestra ini apa? Satu, sebenarnya kita membantu mensinkronkan 7 elemen itu. Meskipun tidak semua PT kena ya. Tapi Bapak Ibu bisa bayangin ketika dia omsetnya di atas 50M, maka dia perlu menyusun ke 7-7-nya itu. Ya, dia perlu dapat laporan audit. Nah, peran kami adalah membantu menyiapkan dan mereview supaya laporan-laporan itu jika ya nanti diaudit, jika nanti ini itu paling tidak sudah direview gitu ya. Jadi yang membuat itu manajemen, kami mereview, kemudian nanti tentu yang memproses lebih lanjut adalah pihak terkait, apakah itu nanti KAP, apakah itu notaris, untuk kemudian dapat pengesahan dalam bentuk akta notarial. Tetapi sebelum dimajukan ke auditor, sebelum mungkin dimajukan ke pihak-pihak itu, paling tidak kami membantu ya Bapak Ibu untuk melakukan review, itu satu. Nah yang kedua, kemudian apa gunanya Maestra? Nah, karena kita pahami Bapak Ibu ada di seluruh Indonesia, kami ada di Jogja, saat ini kantornya di Jalan Solo dan di Jalan Nogotirto, serta Jalan Ring Road Selatan, kami ada 3 kantor. Nah, tentu kan untuk biaya yang efisien, tentu ini ada hybrid online dan offline. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi ada data-data yang kami perlukan, nanti dari data-data itulah kami olah sesuai dengan template tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Samsiah. Kami review, kami masukkan, nanti kalau udah draft kita diskusikan. Sehingga Bapak Ibu, tanda kutip, akan harapannya terbantu ya. Karena misalnya Bapak Ibu mau diskusi dengan siapa, terutama di daerah gitu ya. Oh kalau kayak gini, itu pertimbangannya bagaimana, tapi kami sebatas melakukan review dan memberikan pertimbangan, karena isi dalam laporan keuangan tentu Bapak Ibu yang lebih tahu, dan itu tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen gitu ya. Mungkin itu Mas Rofik apa kurang lebih menjawab gitu ya, atau mungkin mau ada lagi yang dikonfirmasi? Terima kasih. Sudah banyak menjawab untuk pertanyaan saya. Jadi lebih ke konsultan itu ya kan? Ya, lebih ke konsultan. Ya, lebih ke konsultan. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Monggo silahkan kalau mau ada yang open mic, silahkan. Mungkin kita ada waktu diskusi, menyamakan persepsi, dan ini hal yang baru. Jadi wajar kalau Bapak Ibu masih ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Kemudian tadi di chat itu secara umum saya mau mengklarifikasi, ini hanya Permenkum 49 tahun 2025 hanya berlaku untuk PT gitu ya. Jadi tidak berlaku untuk yayasan, tidak berlaku untuk tadi dinas, tidak berlaku untuk entitas-entitas atau badan hukum yang lain. Tetapi gitu ya, tetapi kita pahami kan ada yayasan yang punya PT. Nah PT-nya ini berarti kena. Tadi ada yang nanya apakah ini juga PT perorangan. Nah ini kami bukan dari pembuat kebijakan,
kami mungkin belum membaca secara detail, tapi pemahaman kami selama bentuknya PT ini termasuk ya. Mungkin kami keliru, nanti tolong dicek dengan dengan beberapa sumber yang lain ya. Kemudian tadi ada apakah ini wajib diaudit? Sekali lagi yang wajib diaudit satu yang omsetnya di atas 50, omset atau aset di atas 50. Yang kedua itu adalah Bapak Ibu yang bergerak di bidang keuangan, apakah itu PT BPR atau itu PT untuk lembaga keuangan mikro. Jadi meskipun aset omsetnya di bawah 50 itu wajib diaudit dengan ketentuan ini. Kemudian yang ketiga itu tadi ya, yang ada pinjaman di atas 15M dan obligasi ya. Obligasi kami belum cek minimal jumlahnya berapa gitu ya. Terus yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan yang lain gitu ya. Misalnya Bapak Ibu itu menjadi mitra atau vendor dari salah satu BUMN atau salah satu pihak yang kemudian mensyaratkan Bapak Ibu diaudit. Nah, makanya Bapak Ibu kena ya ketentuan audit oleh KAP gitu ya. Sehingga maksud kami adalah ketika Bapak Ibu kena ketentuan audit KAP, ini perlu di-planning dengan baik supaya auditnya itu selesai sebelum 30 Juni gitu ya. Karena kami pahami juga ada banyak audit yang selesainya di Juli Agustus. Nah, kalau dia auditnya selesai Juli Agustus, maka Bapak Ibu nggak bisa upload sesuai batas waktu tadi, karena harus di-RUPS-kan dulu, dibuat akta notaris, baru kemudian di-upload gitu kan. Nah, jadi makanya perlu disinkronkan gitu ya. Oke. Mungkin bisa di-summary aja Mbak Nurma biar kita bisa lebih efektif. Kita mungkin jawab dari beberapa yang sudah muncul ya. Baik, siap Pak Rudi. Ini kebetulan juga tim sudah memilih beberapa pertanyaan Pak Rudi untuk dari kolom chat. Ya, mungkin bisa ditampilkan. Baik, nah ini pertanyaan terpilih yang mungkin masih memerlukan jawaban dari Pak Rudi dan mungkin nanti juga dari Ibu Syamsiah kalau ada tambahan begitu. Izin Pak Rudi, tadi ada yang raise hand sepertinya. Oh ya, silakan kalau ada yang raise hand. Halo, ada siapa? Iya, sudah masuk Ibu. Mohon maaf Ibu, boleh aktifkan kamera? Sebentar. Iya, agar bisa kami spotlight. Baik, terima kasih Ibu Widianti. Ya, baik. Silahkan Ibu. Saya kalau misalkan perusahaan baru berjalan 2 tahun dan prosesnya belum di atas 3%, laporan keuangan apa saja yang wajib dilakukan dari keseluruhan komponen yang sudah disampaikan? Iya, baik. Itu Pak Rudi untuk pertanyaannya. Kalau perusahaan belum berjalan 2 tahun, maka laporan keuangan apa saja atau laporan tahunan apa saja yang wajib dihasilkan? Silahkan Pak Rudi. Oke, makanya saran kami, ini saran ya, tolong jangan dipahami sebagai sebuah ketentuan ya, ini kan saran. Maka perlu disinkronkan dengan SPT tahunan pajak. Itu yang sebenarnya tadi mau saya tekankan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu udah melaporkan aspek pajak belum? Gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah melaporkan aspek pajak, tentunya di situ ada laporan laba rugi dan harusnya juga ada neraca ya. Tentu Bapak Ibu dasar untuk menyesuaikan atau menghitung laporan itu tentu dengan sebelumnya menyusun laporan baik fiskal maupun komersial. Satu ya. Nah, bagaimana Pak kalau UMKM dapat 0,5? Nah, Bapak Ibu udah baca kan ya beberapa ketentuan, maka ini perlu dilihat juga dengan PP 20 tahun 2026 ya, bahwa ketentuan 0,5 itu sekarang mulai dibatasi ya. Sehingga kalau PT itu kemungkinan mungkin dengan beberapa ini akan perlu menghitung gitu ya, dengan ketentuan PPh badan ya 22%. Tentu dalam hal ini harusnya Bapak Ibu sudah nyusun SPT.
Sehingga tadi yang mau kita sampaikan, jangan sampai antara yang Bapak Ibu laporkan di SPT dengan SABH ini beda gitu. Ini tentu akan jadi objek ya. Tadi yang saya sebut pemadanan dan penyandingan data. Itulah sebenarnya konsep pensinkronan atau penyelarasan ini adalah kita perlu melihat ini dalam satu kerangka yang utuh ya sebagai satu perusahaan. Jadi kalau memang omsetnya 0, biayanya 0, kan dipajak juga dilaporkan. Ya, neracanya juga harusnya ada, kan ada kasnya dan lain sebagainya. Ya dilaporkan sesuai format tadi meskipun kosong-kosong gitu ya. Kan formatnya tadi udah ditunjukkan neraca misalnya kasnya berapa, piutangnya berapa, kalau belum ada ya dinolkan. Aset tetapnya yang ada berapa dimasukkan, kan gitu. Laba rugi misalnya belum beroperasi sama sekali, ya kan pendapatannya 0, biayanya kan tentu mesti udah muncul kan karena beroperasi. Nah, itu silahkan ya disinkronkan, termasuk CLK ya ada 25 item tadi itu diisi masing-masing meskipun keterangannya tidak ada ya karena mungkin belum ada transaksi dan lain sebagainya. Harapannya bisa menjawab ya Bu Widianti. Baik Pak Rudi. Ya. Berarti acuannya lihat juga dari SPT tahunan saya. Ya. 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 Baik, terima kasih Ibu Widianti untuk pertanyaannya. Ya satu lagi ya Pak Rudi ya. Ya, okay. Ada Ibu Agustina dari Hestama Indonesia ya sepertinya. Nah, silakan Ibu Agustina, mohon untuk mengaktifkan kamera agar kami bisa melakukan spotlight, agar Pak Rudi juga bisa mengetahui siapa ini yang bertanya begitu. Terima kasih untuk Kak Norma dan juga Pak Rudi serta Ibu Syamsiah.